Tapi bang, selalu ada alasan panjang. Apa aja dijelasin, akhirnya tetap bilang tapi bang. Tapi bang, sampai pusing 7 keliling. Mau dikasih solusi, tetap balik lagi tapi bang. Oke, selamat pagi, selamat merah. Biasanya apa ya? Semangat pagi ya. Semangat merah ini ya. Gimana guys Gimana, Pak? fotonya? Kemarin sempat dump ke 100.000. Ini sakit banget gue liat PNL gue nih hari ini nih. Sakit banget. Gue baru buka guys ini. Gue baru buka nih PNL gue. Bangkrut gue ya. Gimana, Pant? Gara-gara Bangkrut gak lo? Trump guys. Tapi ya gitulah, namanya juga market crypto ya pasti ada koreksinya lah. Floating Kalau berapa? ki- Hmm. kalau kita lihat beberapa altcoins ya, kita lihat contoh Solana, Ethereum itu minusnya dalam banget sih itu. Sempat nge-wick sampai minus 20% untuk Ethereum. Ya, portfolio kalian drawdownnya double digit gak? Gue padahal udah susun gini, gue padahal udah susun portfolio gue biar kalau ngedrop tuh nggak double digit, jadi nggak 10%, nggak oke double digit ya, karena gue double digit guys. Nggak, maksudnya bukan 4 digit, bukan juta, tapi persen guys, persen. Kalau nge-wick pasti semuanya di sini kalau masuk kripto pasti double digit. Karena Bitcoin-nya aja itu minus 12%. Pas nge-wick ya, pas nge-wick. Tapi sekarang ya kalau memang all in Bitcoin maksimal itu minus 8% lah. Oke, bisa dimulai. Apa? Lu pengen Jadi share data apa aja? gila guys, ini lihat Sui guys, lihat nih. Minus 71% guys. Kok bisa ya ini Sui minus 71%? Jadi ya kabar baiknya kita dari portfolio daily updates kita ya memang walaupun kita masih fully allocated di market crypto, kita dari kemarin itu udah turunin resiko kita lah. Kita masih mayoritas Bitcoin, kita ada taruh 70% lah, 70% di Bitcoin. Nah, jadi memang minusnya kita itu nggak, ya memang masih minus ya kalau karena Bitcoinnya aja minus ya Minus gue nih, kalau memang kita sabar. Gue baru screenshot ke WA nih. Gue kirim ke temen. apa Berapa ya? Nah, gitu. Kelihatan nggak? berapa guys itu? Nanti gue kirim ya. Persenannya berapa? Nah, gitu ya. Jadi, oke lanjut. Ya untung nggak masuk SUI ya, karena masuk SUI minus 70 lebih depresi gue. Enggak, itu nge-week doang, nge-week doang. Nah, tapi kalau memang jam berapa ini? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu sempat nge-week doang di sini. Nah, ya jadi kabar baiknya ya memang kita nggak fully protected dari drawdown ini, tapi kabar baiknya kita masih mayoritas di Bitcoin. Kalau memang kita masuk ke high beta altcoins kayak contohnya kemarin kita sempat full 100% altcoins ya kita bakal kebantai kayak contoh Solana ini minus 25%, Ethereum pun yang high caps di sini itu minus 21% dan XRP juga dan ya at least kabar baiknya setidaknya kita itu ya investasi di Bitcoin only lah mayoritas 70%. Kita ada beberapa hyper liquid juga tapi itu memang allocation-nya masih kecil dan nggak gitu signifikan. Nah, pasti banyak yang bingung kenapa terjadi dump. Nah, salah satunya gara-gara Trump di sini ya. Ini gua bener-bener baru on di sini. Langsung aja kita cek data Trump di sini ya kemarin.
itu Trump tiba-tiba marah. Dia tulis paragraf panjang banget ke Xi Jinping. Dia di Truth Social dia bilang dia kecewa sama pemerintah China. Kenapa? Karena China itu tiba-tiba mau menerapkan tarif ke rare earth materials. Apa itu rare earth materials? Yaitu bisa bisa dipakai untuk development teknologi seperti military, AI, dan lain sebagainya. Dan China itu salah satu pasokan atau supplier terbesar untuk rare earth materials lah ke Amerika Serikat. Dan memang mereka Amerika Serikat itu beli 70% sampai 80% dari rare earth materials mereka itu dari China. Dan kalau memang China itu menerapkan tarif ke rare earth materials, ya Trump itu bakal kena dampak juga dong. Amerika Serikat bakal kedampak. Jadi Trump itu langsung bales bales bakal menerapkan tarif. Nah, makanya itu ya dump di sini. Dan dia udah announce bakal ada 130% tarif on China. Ya di sini 130% guys karena rare earth materials ini. Coba kita cari ya di sini tweetnya di mana. Kemarin, nah di sini sabar. Di Discord guys ini kemarin sempat di-share sama si Suli ini. Nah, di sini ya. Di sini dia ada bilang kayak dia mau mereka mau taruh tarif terhadap rare earth di sini dan mereka itu bakal bales, si Trump itu bakal bales ke China dengan tarif 130%. Nah, jadi apa dampaknya ya? Ya sama guys kayak April ini ya. Pas di bulan April di sini market beneran dump karena Trump. Ya sekarang terjadi lagi ya. Dan kita sebenarnya juga ada share beberapa data di internal kayak contoh di sini Bitcoin Composite Index kita post di 7 Oktober. Ya ada beberapa data on chain yang sudah warning kita lah. Oh, market crypto udah overheating nih. Ada potensi resiko, ada potensi koreksi, makanya itu jangan terlalu high risk dulu. Jadi kita turunin resiko. Kita jangan all in altcoins dan kita saat ini pun itu masih mayoritas Bitcoin 70%. Dan kita di altcoins cuma 20% dan 10%-nya itu futures trading. Dan ya memang saat ini kita belum gitu high beta lah. Dan di sini kita juga sempat warning UTXO buat PNL count ratio model udah hit zona overvalue, udah kasih signal ungu. Dan memang secara historis ketika ini terjadi, ya terjadi koreksi di sini. Dan di sini Bitcoin 90-day market realized price gradient oscillator kita juga udah hit 2 standard deviation. Kemarin kita ada share juga ya. Nah, kalau kita lihat semua altcoins di sini itu mengalami dump semua ya. Jadi apakah cycle-nya udah over? Is the cycle over? Ya menurut gua enggak. Dan koreksi ini ya bisa dibilang expected lah, tapi nggak sedalam ini ya. Seharusnya nggak sedalam ini. Tapi sudah expected karena kemarin kita ada mengantisipasi beberapa on-chain data yang nunjukin bahwa ya memang sudah overvalue. Tapi apakah Ya dan ini cycle-nya share 4 hari yang lalu ya, yang Bitcoin udah overvalue. Coba cari deh, yang Bitcoin Composite Index. iya nih, tunggu ya mana nih. Lu yang share sih jadi agak lupa ini mana ya. Di Nah, di itu sini, free, di sini. research ada. Oh iya. Oh ya, di sini ada dan di free. Nah, free crypto research. Kita juga ada sempat share di sini. Bitcoin Composite Index. Tapi ya memang jujur ya kita ada mengantisipasi dump, yes. Tapi ya kita nggak tahu ngedamnya sampai 100.000 ya ini. Karena ya memang nggak tahu kalau tiba-tiba Trump ini lagi nggak mood, dia tiba-tiba mau tarif ya nggak ada yang tahu juga ya. Tapi yang kita bisa lakuin ya kita antisipasi dulu. Cuma ya, ya kita nggak Ya fully maksudnya expect gini, ini bakal
maksudnya gini, kita mengakui kok kita nggak expect movement-nya gitu. Cuma kalau ditanya kenapa nggak short, karena at that moment risk reward-nya nggak bagus, ya gak? Iya, siapa yang tahu tiba-tiba Trump itu nggak mood, tiba-tiba mau taruh 130% gitu. Itu ada yang bilang jadi nggak suka Trump. Trump itu pernah kasih kita 150x guys, jadi jangan jangan katain Trump guys. Trump itu pernah Atau kasih kita 150x loh. Ya, jadi gua nggak mau katain iya, Trump sih. dari meme coin gitu. Iya, di internal kita Kita share coba ya. lihat coin market cap 24-hour change. Wah, gila guys. Lihat nih. Ini semua altcoin ya, rata-rata kalau kita ambil top 20 itu minusnya minimal 20%. Minus 20 sampai 25%. Ini Uniswap bahkan 30% di sini ya. Tapi ya kita bisa lihat, ya tadi gue sempet cek, walaupun gue belum update, ini daily updates. Tadi gue sempet cek, saat ini kita minus sekitar 10 sampai 12% lah. Yes, ya walaupun minus, nggak ada yang bisa hindari minus. Tapi yang penting, itu kita minusnya nggak sedalam altcoins yang lain lah. Di sini altcoins lain bisa 20, 25%, 30%. Dan memang kalau kalau turun 10% itu sangat amat normal karena Bitcoin pun ini dari all time high itu sempat minus 31% juga di bulan ini. Jadi memang kalau kita mau masuk market crypto, ya harga yang harus dibayar adalah volatilitas. Gitu. Oke, jadi menurut lu nih, decision-nya sekarang gimana cara nanggepin drop ini? Gua ada jawaban di kepala gua, tapi kita discuss deh. Nah, menurut gua kalau untuk Porto Daily Updates ya, karena mungkin cash kita kalau menggunakan simulasi ini ya kita kita anggapnya kita nggak ada extra money dong, kita nggak ada extra income. Jadi memang saat Ya. ini masih hold Bitcoin masih masih oke. Tapi untuk teman-teman di sini yang memang punya outside income, yang punya extra income, mungkin ada income dari freelance atau dari gajian, ya menurut gua pribadi, apakah ini saatnya untuk jual? Apakah saat ini untuk jual ya? Menurut gua enggak. Malah ini bisa jadi buying opportunity, bisa mulai DCA. Karena jujur ya, banyak banget temen gua itu di Maret April ini pas Trump itu taruh tarif, itu mereka bukannya beli, mereka malah jual. Mereka literally jual di bottom ini karena mereka pikir, oh cycle-nya udah selesai karena Trump itu taruh tarif. Makanya ya kita kita apa sih namanya? Kita mau jual, cycle-nya udah selesai. Tapi apa yang mereka lakuin adalah ya salah karena mereka panic sell. Dan menurut gua kalau kita jual malahan di saat ini, ya itu adalah decision yang salah sih menurut gua ya. Karena memang cycle ini masih sangat amat panjang. Ya berdasarkan global liquidity, global M2, dan business cycle itu masih sangat amat jauh. Jadi menurut gua saat ini memang it's not time to sell sih untuk Bitcoin. Tapi apakah Iya, dan saatnya untuk high risk langsung masuk altcoins saat ini banyak langsung all in altcoins by the dip? Ya menurut gua enggak, karena ada potensi kita itu nangkepin falling knives. Karena biasanya ketika terjadi dump sedalam ini nih, biasanya kalau terjadi dump sedalam ini bakal terjadi dump nih, terus up di sini nge-wick, terus sideways kayak gini, celui ke bawah, baru habis itu naik lagi. Nah, kita nggak tahu nih dalam periode ini altcoins itu bakal berdarah seturun apa lagi. Tapi untuk Bitcoin ya memang nggak berdarah itu, tapi memang untuk altcoins di periode ini adalah momen di mana altcoins mengalami berdarah yang lebih lebih tajam lah. Kayak di sini nih, sama polanya di sini. Ini kita ada, tapi ini lebih jangka panjang ya di sini. Ini dump, terus koreksi, terus sideways. Kita fake out dulu untuk shake out retail biar ada panic sell, abis itu naik lagi koreksi. Nah, tapi di periode ini nih, di periode ini
kemana arah altcoins kita nggak tahu. Biasanya itu lebih tajam lah turunnya, begitu sih menurut gua. Dan kalau kita lihat gold malahan nggak ada impact ya guys. Gold malah naik guys karena berita ini. Karena mereka kabur ke emas karena terjadi uncertainty sih di sini. Dan kalau kita lihat SPX, wah gila guys, SPX turunnya dalam guys, minus 3% di sini ya. Dan ini gue bakal lihat beberapa data lagi di sini. Kalau kita cek secara global liquidity sama ASM kita belum top guys. Ya saat ini kita belum top. Ini pada request altcoins. Gini, kan banyak yang tanya kan. Kalau futures kayak gimana? Gimana cara nanggepin play kita sekarang kan? Gini guys, kalau spot, all you need to do itu hold guys, sesimpel itu kan. Tapi kalau futures, menurut gua udah nggak wise sih guys ya kalau lu into futures sekarang ya. Jadi ya ini bisa jadi pelajaran aja kalau futures tuh udah pasti cut, udah pasti kebuang gitu. Tapi kalau spot, menurut gua gini, kalau lu ada holding Bitcoin dan pengen ngambil resiko, quite possible. Ini gue bilang salah satu opsi ya. Salah satu optionnya itu quite possible buat lu by the dip lu tuker Bitcoinnya pindahin ke altcoin itu bisa gitu. Kayak gitu guys kurang lebih. Um, dan kalau kan cek coba coba lu buka ya CoinGlass Bull Market Peak Indicator itu masih 0 guys yang triggered sih dari range sekarang ya. Jadi gue pribadi masih hold on ya into it ya. Ini muka gue guys, gue aneh guys ngeliat muka gue di mirror flip kayak gitu guys. Komisi hari ini kelihatan. Gue gue dari tadi bahas-bahasin WA terus nih guys. Ini sesuatu yang volatilitasnya tinggi sih menurut gue ya saat ini. Kita udah lama banget sih, kita udah lama banget nggak mengalami move sedahsyat inilah ya. Terakhir terjadi itu udah di April, berarti udah sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu lah di sini ya. Dan apakah cycle masih udah selesai? Ya menurut gua belum, karena kalau kita memang zoom out di sini ya. Nah, koreksi ini memang nggak ada apa-apanya guys ya di sini. Bahkan ini koreksi ini masih lebih kecil dibandingkan koreksi yang Maret April itu pas Trump menerapkan tarif ya di sini. Sorry guys ini. Nah, apakah is this any reason to panic? Ya menurut gua enggak sih di sini ya.
Guys, gue tetap berpendapat ya. Tanggal 14 itu 14/15 lah kurang lebih bisa jadi something sih. Ya, jadi dari range 11 itu sih. Woi, kalian baca deh. TWS Greed and Fear Index. Guys, gini ya, gue share ke kalian ya. Nggak ada orang di muka bumi ini, nggak tahu ya, kecuali orang gila mungkin ya, atau orang yang dapat duitnya dari apa gitu aneh-aneh ya. Menurut gua nggak ada orang di dunia ini yang dalam satu hari duitnya minus 10%, minus 20% terusnya nggak berasa guys. Kayak lu cari duit susah-susah setiap bulan nih, ya terusnya tiba-tiba kebanting 10%. Jadi ya guys, eh buat sekarang ya menurut gua, ini kenapa ya alasan menurut gua kita harus hindarin perpetual ya, perpetual futures ya. Dan ya, not a lot of big things ya. Menurut gue buat didiscuss dari range sekarang ya. Kalau ada opportunity buat buy the dip, kita pastinya akan eh in. Ya, kita bakal masuk. Sabar, gue mau foto. Gue mau foto history moments guys sama member. Oke. Dan abis ini kita bakal share daily updates. Terusnya beberapa potential altcoins kayak kemarin Launchcoin kan naik 20%, 30% ya kita ada share ke teman-teman. Hyperliquid dan sebagainya ini nanti abis ini gue share lagi kalau ada opportunity. Jadi nggak usah menurut gue gini, tanpa bermaksud buat ngerushkan ya, tapi nggak usah jangan, ini gue minta tolong ya, lebih tepatnya gue minta tolong. Jangan kejar-kejar gue sama quant ya. Jadi jangan, mana nih outlooknya. Kalau ada outlook kita juga pasti share guys, karena duit kita juga ada di sana. Jadi setiap move yang gue bakalan lakuin itu kalian bisa dapet ya dari situ ya. Ya. Jadi ya menurut gue, ya gue rasa itu aja cukup buat live-nya. Ya, semoga bermanfaat. eh Bisa tenang dalam chaos ini. Sampai jumpa di live berikutnya guys ya. Gue Ya. bakalan end live ya. Bye guys. Tapi bang